Pupuk organik merupakan olahan dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang oleh mikroorganisme di dalam tanah. Sumber pupuk organik dapat diperoleh dari jaringan tanaman berupa akar, batang, ranting, daun, dan buah ataupun dari kotoran hewan. Proses pengomposan bahan organik menjadi pupuk harus dipastikan telah matang. Proses pengomposan selesai. Pupuk organik yang telah matang akan berdampak optimal ketika digunakan. Sebaliknya, sumber bahan organik mentah justru berdampak buruk pada tanah jika digunakan karena mempunyai kadar rasio CN yang tinggi. CN rasio adalah hasil perbandingan antara karbohidrat dan nitrogen. Pupuk organik harus diolah hingga mencapai rasio CN tertentu agar tersedia bagi tanaman. Penggunaan bahan-bahan organik dapat didekomposisi terlebih dahulu dengan penambahan bakteri pengurai, seperti mol, mikroorganisme lokal, untuk mempercepat proses penguraian. Selain itu, kondisi iklim mikro juga dapat diatur, seperti suhu dan kelembaban sehingga sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme pengurai. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Apa kabar kalian semua, para pecinta tanaman, terutama para penggiat anggur ya, para pengangguran. Di dalam dunia pertanian, kita tidak lepas dari yang namanya proses pemupukan terhadap tanaman yang kita tanam. Dan di antara pupuk, kita bisa mengenal dengan nama istilah pupuk kimia dan juga pupuk organik. Pupuk kimia bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian ya, kita bisa beli di toko-toko online juga dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam kandungan dan peruntukan untuk kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Ada pupuk NPK 1616, ada pupuk seimbang ya yang biasa disebut dengan pupuk NPK seimbang, pupuk NPK 1616, ada juga NPK 1515, dan ada juga NPK untuk masa pembuahan. Namun kali ini saya mau sedikit berbagi mengenai pupuk organik yang bisa kita dapatkan di sekitar kita dengan cara gratis. Namun meskipun kita dapatkan dengan cara gratis, kita juga perlu sedikit melakukan usaha agar penggunaan pupuk itu lebih efektif dan aman untuk tanaman kita. Di sini saya sudah menyiapkan pupuk kandang ya, yang biasa disebut dengan pupuk kandang. Kali ini saya menggunakan kotoran dari kambing. Namun meskipun ini sudah agak kering ya, bentuknya meskipun sudah agak kering, tetap saja ini masih baru diambil dari kandang dan kurang baik jika langsung digunakan atau langsung diaplikasikan ke tanaman. Jadi ada baiknya jika ketika kita menggunakan pupuk kandang, pastikan bahwa pupuk kandang itu sudah terfermentasi dengan baik agar bisa digunakan secara aman di tanaman kita yang kita tanam. Jika kita belum memfermentasi atau pupuk itu belum aman, bisa jadi malah tanaman kita akan didatangi oleh hama penyakit dari akar, dari perakaran, dari tanah yang tentu saja kita tidak tahu, dan tahu-tahu tanamannya itu juga akan layu, bisa jadi bahkan beberapa kasus bisa menimbulkan kematian pada tanaman karena kita memberikan pupuk kohe kambing ini ketika kondisi kohe kambingnya ini masih basah atau belum terfermentasi dengan baik. Baiklah, saya akan langsung saja melakukan proses fermentasi. Bagaimana caranya? Ini sudah saya siapkan kotoran kambingnya atau kohe kambing, pupuk kandang yang sudah saya siapkan. Dan untuk memfermentasikan, saya menggunakan ini dia. Ini adalah larutan campuran dari EM4, molase, dan juga air cucian beras yang sudah saya aktifkan terlebih dahulu ya sebelumnya. Untuk pembuatan EM4 dan juga molase, kalian bisa menggunakannya secara langsung, atau jika ingin efeknya itu lebih baik atau lebih cepat, untuk pembuatan EM4 yang sudah diaktifasi ini saya sudah pernah membuatnya di video sebelumnya ya, silahkan dilihat di link deskripsi, juga saya letakkan di situ cara pembuatan EM4 yang sudah diaktifasi. Keuntungannya apa jika sudah diaktifasi terlebih dahulu? Tentu saja banyak keuntungan manfaat dari EM4 yang sudah diaktifasi terlebih dahulu. Di antaranya adalah lebih cepat kinerjanya karena bakterinya sudah dihidupkan ya, tentu saja sudah dibangunkan dari kondisi dorman yang sebelumnya dia dari toko kondisinya masih tertidur istilahnya. Ini sudah dihidupkan. Nah, setelah difermentasi seperti ini, kemudian kita campur dengan air. Di sini saya menggunakan
ember cat sekitar ukuran 20 liter ya, ini yang saya isi air sumur, air biasa. Kemudian larutan sekitar setengah gayung ini saya masukkan, saya campurkan dengan air ini, aduk saja, aduk hingga merata. Kemudian kita siramkan ke kotoran hewan atau kotoran dari kambing ini yang akan kita lakukan fermentasi. Ini memang agak banyak ya, lumayan sih. Ini saya mengambil ada satu karung besar. Nah, sebelum itu pilah-pilah terlebih dahulu, karena di antara tumpukan kotoran kering ini terkadang ada plastik atau juga ada beberapa material non organik yang perlu kita singkirkan terlebih dahulu, karena itu bisa memperlambat proses fermentasi. Kalau ada batu juga buang saja, bersihkan dahulu secukupnya. Sekiranya sudah, lalu kita siramkan semua air yang ada di sini. Penting untuk mencampur, mengaduk dari kotoran kambing ini, kohe kandang ini, agar semua larutan E4 yang kita siramkan ada membasahi semua bagian ya. Karena selanjutnya akan kita masukkan ke dalam karung untuk proses penyimpanan atau proses fermentasi. Saya melakukannya di dalam karung dengan alasan karena lebih enak saja penyimpanannya, bisa kita pindah, bisa kita gunakan per bagian. Nah, jika ada bagian seperti ini adalah contoh materi anorganik ya, plastik, buang saja, jangan dicetakkan ke dalam penyimpanan karung. Atau juga jika ada batu ya, ambil dan buang. Kalau batang tanaman yang agak besar sebenarnya itu termasuk kategori bahan organik ya, tapi untuk lapuknya itu butuh waktu yang lama, jadi singkirkan saja. Kita fokus ke materi organik yang kecil-kecil, terutama adalah kohe kambingnya, karena bagian dari material ini adalah saya menggunakan kompos sisa dari hasil dari air lindi yang saya gunakan airnya, kemudian sisa dari komposnya, kompos padatnya saya campur untuk saya lakukan fermentasi dengan kotoran kambing ini. Oke, tidak perlu penuh, cukup. Setelah kohe kambing tersimpan di dalam karung seperti ini, kita diamkan antara 1 bulan, 2 bulan, atau makin lama juga makin bagus. Namun jangan lupa sesekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, buka tutupnya, kemudian siram lagi dengan air. Tidak perlu menggunakan E4 lagi ya, meskipun jika menggunakan larutan E4 lagi juga lebih bagus, tapi cukup dengan menggunakan air saja untuk membasahi agar kondisi di dalam karung ini tetap lembab. Jika kondisi tetap lembab, maka bakteri yang akan memproses fermentasi di dalam karung ini akan tetap berkembang biak dan tetap hidup. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya bagaimana cara memfermentasi kotoran kambing atau kohe kambing, pupuk kandang, agar aman digunakan untuk tanaman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.